Bab 8. Melawan binatang buas. Melihat laba-laba itu hendak menerkam, Chen Fan tidak menunggu laba-laba itu menyerang lebih dulu. Serangan itu membuat Chen Fan sangat percaya diri, yakin bahwa ia bisa menghadapi laba-laba ini. Chen Fan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, mencipratkan tanah, lalu Chen Fan bergegas mendekati sisi laba-laba itu. Melihat manusia itu tiba-tiba mendekat ke sisinya, laba-laba itu juga menerjang dengan 8 kakinya, menghindar ke samping. Melihat laba-laba itu menghindar ke samping, Chen Fan menghentakkan kakinya lagi, mengikuti laba-laba itu seperti bayangan, dan meninju ke arah kepala laba-laba itu. Pada saat ini, laba-laba itu ingin bereaksi dan mundur, tetapi sudah terlambat. Chen Fan memukulnya dengan keras, dan dengan suara peng, 8 kaki laba-laba itu terentang, dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras, menghancurkan sebagian rumput dan pohon. Melihat laba-laba itu terjatuh ke tanah, Chen Fan melompat ke punggung laba-laba itu, meninju kepala laba-laba itu dengan keras. Laba-laba itu ingin berjuang untuk bangkit, tetapi Chen Fan dengan kuat menekan laba-laba itu di atasnya, dan tinjunya jatuh di kepala laba-laba itu seperti badai, dan kakinya sesekali menginjak punggung laba-laba itu dengan keras. Tak lama kemudian, laba-laba itu tergeletak tak bergerak di tanah. Baru pada saat itulah Chen Fan menenangkan diri dari suasana hatinya yang gembira. Melompat dari punggung laba-laba, dan menendang laba-laba itu lagi dengan kakinya. Melihat laba-laba itu benar-benar mati, Chen Fan merasa sedikit lelah. Pada saat ini, Chen Fan menyentuh mayat laba-laba tersebut. Sebelum memasuki menara tak terbatas, Chen Fan telah mengetahui bahwa selama Anda membunuh makhluk, Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan dari mayat tersebut dengan menyentuhnya. Jadi sekarang Chen Fan mulai menyentuh mayat tersebut. Mendapatkan 10 helai sutra laba-laba perunggu kelas 1, jumlahnya meningkat 20 kali lipat, memperoleh 200 helai sutra laba-laba perunggu kelas 1. Mendapatkan 1 kantung racun perunggu kelas 1, jumlahnya meningkat 10 kali lipat, memperoleh 10 kantung racun perunggu kelas 1. Semuanya adalah barang perunggu kelas 1. Hasil panen yang lumayan. Tampaknya laba-laba ini adalah binatang buas kelas 1. Chen Fan memasukkan barang-barang itu ke dalam cincin untuk barang-barang lain-lain, lalu menyadari, mengapa rasanya dingin sekali di sekujur tubuh. Sambil menunduk, dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Chen Fan segera melihat ke sekeliling. Untungnya, dia berada di hutan pegunungan yang dalam ini, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, kalau tidak, dia akan sangat malu. Chen Fan segera kembali ke sungai, mengenakan pakaiannya, dan kembali ke rumah kayu. Baru saat itulah Chen Fan memeriksa atributnya. Nomor 1967. Ras, manusia. Budidaya, tahap awal fana memiliki kekuatan sekitar 500 pon. Bakat, persepsi bahaya dapat merasakan bahaya dalam jarak 100 meter ke depan. Keterampilan, tidak ada. Keterampilan hidup, tidak ada. Saluran obrolan, aula perdagangan. Jumlah orang yang tersisa, 9.120 10.000. Chen Fan mengepalkan tinjunya. Sangat gembira. Dia akhirnya mencapai tahap awal fana. Kalian pasti tahu bahwa Chen Fan baru memasuki menara tak terbatas selama 2 hari. Chen Fan telah mendengar bahwa banyak orang, bahkan setelah memasuki menara tak terbatas beberapa kali, masih banyak orang yang belum melangkah ke tahap awal fana. Tentu saja, ada juga banyak yang dapat menerobos ke tahap awal fana saat pertama kali memasuki menara tak terbatas. Hanya dengan menerobos ke tahap awal fana, seseorang dapat memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri di dunia bintang 1 ini. Seperti laba-laba yang ditemui Chen Fan tadi. Ia dianggap sebagai binatang buas perunggu kelas 1. Jika Chen Fan tidak menerobos ke tahap awal fana, ia tidak akan sebanding dengan laba-laba itu. Kecuali Chen Fan mengeluarkan busur berkualitas tinggi kelas Xuan. Ia hanya akan yakin untuk membunuhnya dalam kegelapan. Berikutnya adalah bakat yang diperolehnya. Sejak memperoleh bakat persepsi bahaya ini, Chen Fan belum menggunakannya. Jika dia tidak memiliki bakat persepsi bahaya ini sekarang, dia mungkin sudah memasuki perut laba-laba itu. Bagaimanapun, laba-laba ini berencana untuk menyerangnya secara diam-diam. Jika dia digigit oleh laba-laba itu, dia pasti akan diracuni, dan kemudian tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Kemudian, jumlah orang telah berkurang hampir ke 800. Kalau dipikir-pikir, baru 2 hari berlalu, dan lebih dari 800 orang telah meninggal. Tampaknya dunia ini tidak terlalu aman. Chen Fan membuka aula perdagangan lagi dan melihat bahwa kebanyakan orang masih menukar sumber daya dengan makanan. Awalnya, Chen Fan ingin melihat apakah ada yang menukar cetak biru kerajinan, tetapi setelah 1 putaran, dia tidak melihat ada yang mengeluarkan cetak biru kerajinan untuk ditukar. Chen Fan mengeluarkan 40 buah mangga dan menaruhnya di aula perdagangan, sambil mencatat bahwa ia sedang mengumpulkan cetak biru kerajinan apapun. Mengenai barang-barang berkualitas itu, Chen Fan tidak akan membawanya keluar untuk diperdagangkan. Lagi pula, orang-orang itu tidak berasal dari tempat yang sama dengannya. Mungkin ada kekuatan musuh di luar sana. Chen Fan telah mendengar bahwa ada banyak kekuatan musuh di langit berbintang yang jauh di luar sana, tetapi kekuatan musuh itu tidak dapat menerobos masuk, karena ada kekuatan besar yang bercokol di sana. Mengenai material,
Chen Fan benar-benar merasa tidak perlu mengumpulkannya di aula perdagangan. Karena orang-orang itu tidak akan menaruh barang-barang berkualitas untuk diperdagangkan. Tidak ada yang bodoh. Meskipun semuanya adalah barang-barang berkualitas rendah, pasukan mereka sendiri juga membutuhkannya. Kecuali jika diperlukan, hanya sedikit orang yang akan membawanya keluar untuk diperdagangkan. Cetak biru berbeda. Karena cetak biru selalu ada setelah Anda mempelajarinya. Bahkan jika Anda memasuki dunia tak terbatas lain kali, cetak biru yang dipelajari ini akan selalu ada. Tetapi hanya ketika Anda mencapai level tinggi, para kultivator tersebut tidak akan membutuhkan cetak biru yang dipelajari ini. Karena kultivator tingkat tinggi telah menguasai kekuatan dewata tingkat tinggi, dan mereka dapat mengatur gua dan formasi tingkat tinggi sesuka hati. Diagram pembuatan cetak biru ini umumnya digunakan saat mereka masih tingkat rendah. Setelah Chen Fan meletakkan mangga di aula perdagangan, dia menyingkirkan meja kerja. Mengenai rumah kayu ini, Chen Fan tidak berencana untuk menyimpannya lagi. Karena Chen Fan menemukan bahwa dirinya yang mempunyai chip pastilah seorang pengembara, agar ia bisa mengumpulkan resource lebih banyak lagi, karena ia bisa dengan mudah membuat tempat berlindung seperti rumah kayu. Jadi ia tidak perlu khawatir tidak bisa kembali ke tempat berlindung tersebut karena gelap. Chen Fan berkemas dan mengeluarkan busur dan anak panah beracun, lalu memasangnya di cincin yang dikenakannya di tangannya, sehingga dia bisa mengeluarkannya saat bahaya pertama kali muncul. Jadi dia tidak perlu mengandalkan tinjunya seperti terakhir kali dia bertemu laba-laba. Chen Fan telah belajar dari kesalahannya kali ini. Dengan cara ini, Chen Fan mengambil kapak dan berangkat. Chen Fan pertama kali tiba di hutan pinus yang pernah dikunjunginya terakhir kali. Hutan pinus ini tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Chen Fan memutuskan untuk menggali lebih banyak truffle di sini. Meskipun dia tidak menjualnya, akan menyenangkan untuk membawanya kembali untuk dicicipi oleh keluarganya. Chen Fan tiba di hutan pinus dan mulai menggali sambil menjulurkan pantatnya. Mendapatkan satu truffle hitam. Kuantitas meningkat 30 kali lipat, memperoleh 30 truffle hitam. Mendapatkan satu truffle hitam. Kuantitas meningkat 50 kali lipat, memperoleh 50 truffle hitam. Mendapatkan satu truffle hitam. Kuantitas meningkat 30 kali lipat. Kualitas meningkat 80 kali lipat, memperoleh 30 truffle hitam prakelas 1. Setelah menggali selama lebih dari 1 jam, ia akhirnya menemukan satu dengan kualitas yang lebih baik. Setelah menghitung peningkatan sebelum dan sesudahnya, ia menemukan lebih dari 500 truffle hitam, dan hanya mendapatkan 30 yang berkualitas. Truffle hitam prakelas 1, dapat dimakan, akan meningkatkan budidaya setelah dimakan. Truffle prakelas 1, dan tidak ada batasan untuk memakannya. Tidak seperti mangga, yang tidak akan lagi meningkatkan budidayanya setelah memakan maksimal ketiga. Chen Fan memutuskan untuk mencari tempat untuk memanggang dan memakan beberapa truffle hitam ini terlebih dahulu, karena meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Bab 9. Truffle hitam dengan ikan panggang. Chen Fan berjalan melewati hutan pinus